Pemirsa, Anda menyaksikan segmen Money Talks bersama saya Sinta Zahara. Dan di episode kali ini kami akan mengajak Anda untuk membedah kondisi ekonomi dan perdagangan global yang tengah tidak baik-baik saja. Dan bagaimanakah pandangan perbankan dan sejauh mana bank berkomitmen untuk mendukung nasabah berkembang? Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia, Head of Corporate Banking HSBC Indonesia, Bapak Steve Andoko. Selamat siang, Pak Steve. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Selamat siang Mbak Sinta, kami baik. Terima kasih telah mengundang kami di acara hari ini. Terima kasih juga telah hadir di studio CNBC Indonesia, Pak Steve. Pak Steve, mengamati kondisi ekonomi ya, baik global maupun domestik yang boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja, apalagi perang dagang atau perang tarif yang ada di Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Trump sendiri dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Tentunya ini berdampak ya kepada bagaimana persepsi investor atau juga pasar atau mungkin juga nasabah ya. HSBC yang sudah berusia 160 tahun ini bukan waktu yang sebentar begitu ya. Artinya dari HSBC sendiri bagaimana melihat artinya outlook ekonomi ke depannya atau juga prospek ekonomi atau yang lainnya terkait dengan hal ini di tahun 2025 ini. Terima kasih Mbak. Kalau saya melihatnya dari kacamata konteks negara Indonesia kita tercinta dan juga pelaku-pelaku bisnis di Indonesia, tentunya pertanyaan pertama, apakah kita mau berfokus terhadap permasalahan yang ada atau ada kemungkinan peluang bisnis yang timbul? Sebagai ilustrasi, kalau kita melihat dengan adanya kebijakan tarif yang baru, negara-negara yang terdampak langsung itu adalah Kanada, Meksiko, dan China. Kalau misal kita bawa kepada ASEAN, saya rasa dampaknya akan sedikit imaterial. Kembali kalau kita tarik lagi kepada Indonesia, kalau dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, saya rasa akan lebih kecil lagi. Sebagai ilustrasi contoh adalah nilai perdagangan. Nilai perdagangan antara US dengan Vietnam itu di tahun 2024 mencapai sekitar 149,6 miliar. Lalu bagaimana dengan US dan Indonesia? US dengan Indonesia itu sekitar 38,3 miliar. Saya dekati dari Indonesia dengan bilateral dengan Singapura. Sebagai contoh itu sekitar 55, sekian miliar dolar. Nah, dari konteks itu sendiri saya lihat materiality-nya less impact terhadap Indonesia. Kalau saya juga bicara dengan nasabah-nasabah kita dari pelaku korporasi di Indonesia, biasanya kalau mereka juga ingin melakukan ekspansi ring pertama yang akan mereka lakukan adalah ASEAN. Setelah ASEAN mereka akan berangkat ke Asia. Setelah Asia baru kontinen-kontinen yang lain. Nah dari situ kalau kita melihat bahwa kita bisa memperkuat apa yang kita miliki dan juga kebutuhan investasi di negara-negara ASEAN dan atau Asia, mudah-mudahan less impact. Kalau kita bicara mengenai FDI atau Foreign Direct Investment ke Indonesia, tadi saya katakan bahwa negara yang terdampak langsung adalah China. Dan saya rasa China juga tidak akan diam-diam saja. Tentunya mereka akan meningkatkan ODI atau Overseas Direct Investment-nya ke negara-negara lain dibandingkan kepada Amerika pada saat ini. Nah, tinggal apakah kita, Indonesia dan pelaku-pelaku bisnisnya bisa memanfaatkan kemungkinan ODI yang jangan sampai ke negara tetangga kita. Baiklah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan di situ. Nah, tapi tentunya harus didukung dengan apa? Harus didukung dengan satu, stabilitas ekonomi, dan tentunya ease of doing business. Jadi intinya kalau kita bisa memperkuat perdagangan intra-ASEAN atau intra-Asia, mudah-mudahan less material. Tadi Anda menyampaikan bahwa di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini, kita harus bisa menangkap peluang ya. Ada peluang yang bisa kita ambil. Menurut pandangan dari HSBC Indonesia, apa saja yang menjadi peluang begitu ya, dan juga tantangan bagi korporasi di Indonesia untuk bisa melebarkan sayapnya atau usahanya di tingkat global. Bagaimana Anda melihat ini? Peluang dan challenge-nya mungkin hanya terdapat di dalam satu statement, adalah kesiapan Indonesia dan pelaku-pelaku bisnis di Indonesia untuk bersaing di pasar global. Nah, untuk bisa bersaing di pasar global tentunya kita harus memiliki suatu competitive advantage. Tidak hanya competitive advantage, tapi comparative advantage di sini. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai competitive advantage dan atau comparative advantage, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah produk dan jasa yang diberikan juga oleh para pelaku bisnis di Indonesia, termasuk ISDM-nya. Yang kedua, tentunya harus didukung dengan bicara mengenai demand-nya. Mengenai demand-nya itu kita harus melihat apakah social, cultural, dan regulasi di negara-negara target pada saat kita melakukan ekspor dan atau investasi di sana. Termasuk, namun tidak terbatas di dalamnya adalah faktor ESG-nya. Sebagai contoh, misalnya kita ekspor ban
dan ke negara-negara Eropa. Dan tentunya kita harus memahami bahwa negara-negara Eropa mereka menganut asas bahwa kita harus memiliki EUDR certification. Kita mau mengekspor hewan-hewan air dan tentunya mereka memiliki suatu kebutuhan atau regulasi di mana kita harus memiliki Best Aquaculture Practice certification. Jadi kalau memang itu semua sudah dipenuhi, yang ketiga yang selanjutnya mesti dipahami pada saat kita mau melakukan ekspansi adalah akses terhadap likuiditas. Karena tentunya kalau kita mau melakukan ekspansi tentunya dibutuhkan struktur permodalan yang mumpuni dan cukup baik. Nah, disinilah HSBC sebagai mitra strategis kita bisa mengambil peran yang cukup besar dari kacamata interconnectivity-nya dan juga kita bisa memberikan pemahaman yang lebih langsung dan juga kita memiliki advisory yang ada di Indonesia sehingga ekspansi-ekspansi itu bisa lebih terarah dan lebih aman. Kurang lebih begitu, Mbak Sinta. Baik, Pak Steve. Lalu secara umum perusahaan dengan skala aset berapakah dan berasal dari sektor mana yang terbilang lebih unggul dan resilient ya untuk ekspansi di pasar global serta tentunya membutuhkan dukungan dari perbankan untuk bisa mewujudkan rencana-rencananya untuk bisa go global? Saya rasa kalau kita bicara mengenai kesiapan dan lain-lain itu tidak tergantung serta-merta hanya dari aset skill-nya. Karena sangat banyak yang perusahaan dengan aset skill yang tinggi, namun kalau memang mereka melakukan eksekusi tapi kurang tepat, kurang aman, dan lain-lain, itu juga ada kemungkinan gagal. Saya rasa kebutuhan yang paling penting dalam hal ini adalah kebutuhan akses terhadap likuiditas, sekali lagi yang tepat gitu ya. Karena dengan HSBC, dengan pengalaman yang udah 160 tahun dan ada di 50 negara, tentunya kita memiliki pemahaman dan yang cukup komprehensif di masing-masing individual markets. Yang terpenting di sini adalah akses terhadap likuiditas. Bantuan dari sektor keuangan adalah sangat menjadi kunci, baik dari kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, maupun dalam bentuk yang lebih terstruktur, misalnya structured finance, cash management, dan kalau kita bicara ekspor, impor, atau perdagangan, itu juga ada FX conversion, dan tentunya HSBC bisa membantu di jasa-jasa keuangan dan atau perbankan yang sudah saya paparkan. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai kredit investasi, itu sangat tergantung dari jumlahnya. Bisa dalam bentuknya bilateral, yang term loan, atau lebih besar lagi kita bisa bantu dalam bentuk club deal, lebih besar lagi kita bisa bantu untuk sindikasi, sampai pada akhirnya kalau memang pelaku bisnis sudah ready untuk masuk ke capital market, kita bisa raise debt capital market atau even going IPO. Sebagai bagian dari perbankan global ya, perseroan juga memiliki pengetahuan produk dan juga kapasitas dari SDM yang lebih unggul. Bagaimana strategi yang dipersiapkan oleh HSBC Indonesia dalam hal mendampingi dan mendukung korporasi untuk bisa berkembang di pasar global dan juga bahkan mungkin menjadi regional champion begitu? Bagaimana Anda melihat ini? Baik, sekali lagi kita sudah ada di industri perbankan selama 160 tahun dan eksistensi kita ada di 50 negara dan kembali saya dekati bahwa dengan adanya eksistensi kita di 50 negara, pemahaman terhadap individual markets itu cukup dalam. Jadi yang pertama yang kita bisa dampingi nasabah-nasabah kita adalah dari kacamata interconnectivity. Karena seperti tadi saya paparkan bahwa kalau misal satu pelaku bisnis ingin melakukan investasi, tentunya saya bisa connect ya dengan kolega-kolega saya di negara lain untuk memberikan masukan, kira-kira regulasinya bagaimana, permintaan pasarnya bagaimana, social culturalnya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dari kacamata perbankan kita siap dari hulu ke hilir dari kacamata produknya. Mulai dari tadi penyediaan modal, struktur modal yang tepat, dan tentunya juga sampai cash management ya, karena cash management itu sangat penting, Mbak. Contoh, ada satu parent company yang ada di Indonesia dan mereka memiliki operational companies yang ada di luar negeri. Tentunya mereka ingin memonitor dan mengkontrol akses-aksesnya dan tentunya kita siap untuk membantu mereka. FX tentunya karena terjadi exchange rate kan di situ, kita bisa membantu di situ. Yang ketiga adalah kita bicara mengenai best practice sharing. Best practice sharingnya tadi saya sempat singgung juga mengenai ESG atau faktor environmentalnya itu bagaimana dan tentunya karena kita memiliki eksistensi di 50 negara, saya rasa kita bisa ambil mana yang bagus dan apa the do and don'ts-nya dan kita sharing untuk persiapan mereka untuk melakukan ekspansi. Yang keempat tentunya Mbak, kalau kita bicara mengenai growth, itu ada yang namanya organic growth dan juga ada yang namanya inorganic growth. Kita juga diperkuat oleh sektor tim. Sektor tim itu memiliki in-depth expertise dan juga in-depth understanding mengenai sektor-sektornya.
Sehingga apa? Sehingga mungkin pada awalnya, oh oke, kita supplier, kita import, atau misalnya kita mau ekspor dan kita mendistribute di sana. Pertama dengan bentuknya joint venture. Tapi semakin dia memperkuat kukunya di dalam negara-negara target, mungkin mereka juga bisa untuk melakukan M&A atau merger and acquisitions dengan negara-negara target yang ada di luar. Jadi advisory team kita atau sektor tim kita bisa memberikan pandangan sehingga investasinya lebih terarah. Sebagai contoh, kami membantu di beberapa perusahaan lokal di Indonesia pada saat mereka melakukan ekspansi itu di sektor FMCG. Mereka berekspansi di 8 negara, di sektor juga healthcare dan lain-lain. Tentunya mulai dari kebutuhan yang paling awal untuk buka account, kita bantu di semua negara-negara tersebut sampai pemberian kredit, sampai pemberian working capital, akhir-akhirnya sampai dengan kita juga dengan FX konversinya. Kurang lebih seperti itu.